Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di minggu ke-6 di mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan membahas masalah etika berinternet. Karena sekarang perkembangan semakin canggih, teknologi semakin keren, kemudian bisa dibilang internet di mana-mana, kita sekarang setiap hari bisa berinteraksi dengan internet. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih etika berinternet. Karena sekarang orang-orang itu ada memiliki atau gimana ya, etika berinternet ini adalah bagaimana sih sikap kita ketika kita berinteraksi dengan terkoneksi dengan jaringan internet. Karena ada pihak-pihak tertentu yang suka memberikan info-info yang hoax atau misalnya suka membentur-benturkan informasi gitu ya. Bagaimana sikap kita ketika kita berinteraksi dengan internet tersebut? Nah, kali ini kita akan bahas masalah etika berinternet. Nah, pembahasan kali ini mengenai etika berinternet ini adalah yang pertama kita lihat dari bagaimana perkembangan dunia internet, kemudian pentingnya etika di dunia maya, kemudian nanti akan kita bahas contoh etika berinternet, kemudian tips aman berinternet, dan juga bisnis di bidang teknologi informasi. Internet ini apa? Internet adalah kepanjangan dari interconnection networking, atau juga sering juga bisa dikatakan bahwa internet itu adalah international networking, di mana nanti internet ini adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Jadi kita bisa terhubung dengan orang-orang dimanapun dia berada melalui internet tersebut. Kita di Indonesia, teman kita di Amerika, di Korea, di Jepang, terhubung. Dulu ketika kita internet ini belum secanggih sekarang, untuk menelpon ke luar negeri itu sangat sulit sekali. Kena roaming misalnya ya. Kalau sekarang sangat gampang sekali. Kita bisa video call ya. Nah, itu adalah perkembangan teknologi daripada internet. Nah, ini kita lihat ada sejarah perkembangan daripada internet di dunia. Ini internet adalah pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika, ini namanya DARPA ya. Namanya DARPA. Atau Advanced Research Project Agency. Tuh. Nah, DARPA itu membangun interconnection networking sebagai sarana untuk menghubungkan beberapa jenis jaringan. Nah, ini dimulai dari yang pertama ada ARPA, kemudian nanti ada DARPA ya. Munculnya prinsip transfer data di tahun 61, kemudian pertama kalinya dua buah komputer dipisahkan dalam jarak yang jauh dapat saling terhubung. Kemudian, nah ini ada ARPA meluncurkan jaringan komputer namanya ARPANET. Pertama kali ditemukannya surat menyurat email ya tahun 71. Sampai sekarang di tahun 2010, kru dari stasiun luar angkasa menerima akses langsung terhadap internet dan tercatat lebih dari 357 juta website di internet. Ini adalah sejarah perkembangan dari internet di dunia. Nah, kemudian di sini ada beberapa alasan mengapa sih internet memberikan dampak besar dalam segala aspek kehidupan. Yang pertama, karena informasi di internet ini kita bisa akses selama 24 jam non-stop, nggak ada berhenti-berhentinya. Kemudian biayanya relatif murah dan bahkan gratis, kalau mau yang gratisan. Kemudian akses informasinya mudah, ya, kemudahan akses informasi dalam melakukan transaksi. Misalnya nih, kita bisa sambil duduk-duduk aja belanja baju secara online. Tidak perlu mentransfer ke bank dulu, antri dan sebagainya ya. Kemudahan aksesnya. Kemudian membangun relasi dengan pelanggan, ya. Karena dari internet ini kita bisa terkoneksi dengan teman-teman yang lain. Jaringan kita jadi luas, kemudian bisa membangun relasi dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Kemudian materi dapat diupdate dengan mudah. Pengguna internet telah merambah ke segala penjuru dunia. Jadi sekarang seluruh dunia sudah terhubung dengan internet. Seperti yang tadi saya katakan, kita bisa terhubung dengan siapapun, dengan teman dimanapun, yang jauh, yang dekat, bisa dengan internet.
Kemudian menurut Dixon di tahun 1994 ada karakteristik daripada dunia maya ya. Yang pertama adalah beroperasi secara virtual atau dengan maya. Yang namanya juga dunia maya. Berarti beroperasinya secara virtual. Kemudian dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Kita sudah membahas masalah cybercrime beberapa minggu yang lalu ya, kejahatan-kejahatan cyber. Nah, efek daripada internet dapat diakses 24 jam ini dan dia beroperasi secara virtual, kita nggak tahu ya di balik itu siapa, maka dari sisi cyber ya bisa berubah dengan apa namanya? Berubah dengan cepat. Kemudian dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorialnya. Tadi yang saya katakan ya, dimanapun berada, kita bisa terhubung. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa menunjukkan identitas. Nah, ini anonimus. Kita nggak tahu siapa dia sebenarnya gitu kan, tapi dia bisa beraktivitas di dunia maya. Informasi di dalamnya bersifat publik. Nah, ini kadang-kadang yang bisa membuat kita terlalu cepat memberikan sebuah informasi, padahal sebenarnya tidak harus selalu kita memberikan sebuah informasi-informasi pribadi kita secara publik ya. Ada 4 alasan pentingnya etika dalam dunia maya. Yang pertama adalah pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Jadi kita butuh etika di sana ketika kita berinteraksi dengan internet. Yang kedua adalah alasan penting etika dalam dunia maya. Pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam anonimus tadi, yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Kita nggak tahu dia siapa gitu ya, artinya informasi atau identitas aslinya kadang-kadang kita nggak ketahui gitu. Kemudian alasan pentingnya etika dalam dunia maya yang ketiga adalah bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis ataupun tidak etis. Iya, kita nggak bisa melarang dia untuk berbuat yang baik ataupun tidak baik ya, karena segala macam orang sudah bisa berinteraksi dengan internet. Yang keempat, kenapa kita pentingnya etika dalam dunia maya adalah kita harus memperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat, di mana bisa memungkinkan masuknya orang-orang baru yang berinteraksi dengan internet tersebut. Jadi itulah kenapa kita harus beretika ketika berinteraksi dengan dunia maya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kata-kata netiquette atau netik. Ini adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet yang ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force. Jadi namanya etika berinternet itu disebut sebagai netik. Ya, ini adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. IETF ini adalah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, peneliti yang terkait dengan arsitektur dan pengoperasian internet. Jadi dia merupakan sebuah komunitas di mana nanti IETF ini adalah yang mengatur bagaimana standar etika berkomunikasi dengan internet. Sekarang kita lihat di sini ada tips aman berinternet. Gimana sih caranya supaya kita bisa aman berinternet? Yang pertama adalah bijak dalam memberikan data pribadi di medsos. Ya, ini penting. Artinya gimana? Kita yang punya data ini, kita tidak harus selalu memberikan data pribadi kita kepada media sosial, karena nanti ada pihak-pihak yang tidak kita inginkan, dia bisa merekam data pribadi kita, bisa merugikan kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua, tips aman berinternet adalah penggunaan enkripsi untuk menjaga integritas data. Enkripsi ini adalah proses untuk merahasiakan informasi ya, agar pihak yang tidak berwenang tidak bisa membaca dan melihat isi dari informasi tersebut. Nah, ada juga namanya kalau bisa di-encrypt, bisa juga di-decrypt.
Nah, decrypt ini adalah mengembalikan kembali informasi yang dirahasiakan tadi ya. Nah, ini kadang-kadang kita perlu menggunakan enkripsi untuk menjaga integritas data. Biasanya data-data keamanan ya, misalnya BIN gitu kan, itu perlu ada namanya enkripsi data. Kemudian tips aman berinternet selanjutnya adalah tangkis konten negatif dan kecanduan. Konten-konten negatif misalnya seperti pornografi banyak berseliweran di internet dan ini bisa membahayakan pertumbuhan dan pikiran ya. Nah, ini penting kita sebagai orang yang beretika terhadap internet, kita harus bisa batasin, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk bisa dilihat. Terutama juga anak-anak nih yang sudah terkontaminasi dengan handphone, internet, tiap hari terkoneksi dengan YouTube, itu juga harus kita lihat. Jangan sampai mereka melihat informasi yang tidak baik ya. Gimana sih caranya, tipsnya bagi orang tua atau guru? Ya kita edukasi agar anak-anak dan remaja menjauhi konten-konten yang negatif tersebut. Apakah pornografi, sara, narkoba ya. Kemudian kita didik anak, ya artinya kita selalu dampingi mereka ya, terutama masih anak-anak, memahami tentang konten tersebut. Tapi kalau udah yang remaja, orang yang sudah dewasa, ya harusnya tahu diri. Kemudian tips aman berinternet yang keempat adalah menghindari dan menangkal spam, malware, ransomware, virus, dan sebagainya. Jangan sampai kita terkena apa namanya itu, virus-virus yang masuk ke dalam sistem komputer kita. Jadi caranya gimana? Untuk menghindari dan menangkal spam itu, ya kita rajin update sistem, misalnya ya. Kita pakai antivirus di komputer ataupun di smartphone kita. Kita sering mengupdate sebuah software misalnya ya. Nah, itu. Backup dokumen, terutama ini dokumen-dokumen penting kuliah itu juga untuk menghindari supaya tidak terjadi ada serangan-serangan dari luar. Gimana sih caranya supaya kita tidak terkena serangan-serangan dari luar ini? Cara penjagaannya, serangan dari luar, serangan dari cracker ini gimana? Karena cracker ini kan adalah pihak-pihak yang merugikan ya dari internet. Gimana ini caranya? Cara penjagaan berlapis serangan cracker dari internet dan dalam sistem. Yang pertama, kita pasang proteksi. Misalnya pakai firewall. Terutama misalnya di perusahaan-perusahaan itu selalu menggunakan proteksi ya. Yang kedua adalah kita pakai antivirus, anti spam, anti malware ya. Pokoknya kita kasih pertahanan berlapis, defense in depth bagi biasanya untuk perusahaan-perusahaannya. Apalagi terutama perusahaan-perusahaan yang inilah ya, yang perusahaan inti, misalnya perbankan, misalnya perusahaan telekomunikasi, kenegaraan, data-data negara. Nah, itu perlu yang namanya pertahanan berlapis. Kemudian sekarang kita lihat nih, kita sebelumnya kan sudah membahas masalah phishing ya, bahaya dan cara menghindari penipuan phishing dan social engineering. Phishing ini adalah upaya untuk menipu atau menyaruh sebuah situs untuk melakukan penipuan. Kasus phishing ini terkenal pernah menimpa klikbca.com. Jadi dia membuat link baru klikbca.com tapi dengan bahasa-bahasanya yang mendekati tulisan klik BCA. Klik BCA pakai C misalnya. Jadi orang yang ketika dia mau buka klik BCA, dia tidak teliti membaca domain dan tertipu masuk ke dalam situs phishing tersebut, sehingga ketika dia sudah masuk ke dalam sistemnya, cracker itu langsung dia menangkap data-data password, login dan sebagainya yang diketik oleh korban, sehingga korbannya nggak bisa masuk ke dalam BCA resminya karena sudah diganti atau dirubah oleh si cracker tersebut.
Nah, sekarang apa yang harus dilakukan ketika terkena serangan phishing? Yang pertama adalah jangan panik dan tetap tenang menghadapi serangan phishing. Kemudian hubungi call center atau datangi kantor perusahaan ya. Misalnya di bank tadi kita bisa menghubungi kantor bank yang terdekat. Kemudian laporkan ke polisi agar situs penyamar pelaku phishing itu segera diblokir atau ditutup ya, dan pelakunya bisa ditemukan. Kemudian dari sisi kita pencegahannya adalah sering-sering melakukan perubahan rubah password ya, login informasi agar tidak disusupi oleh cracker tersebut. Nah, ini adalah masalah kategori bisnis di bidang TI ya. Jadi ada beberapa kategori bisnis yang bisa digunakan di bidang teknologi informasi. Yang pertama adalah bisnis di bidang industri. Contohnya ini adalah perangkat keras. Bisnis di bidang industri perangkat keras. Jadi bisnisnya itu adalah bisnis hardware. Misalnya adalah IBM, Compaq. Itu adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan hardware-hardwarenya. Nah, kategori bisnis di bidang IT yang kedua adalah bisnis di bidang software atau perangkat lunak. Contohnya adalah membuat sebuah software, misalnya pakai software Microsoft, Adobe, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Nah, ini bergerak pada pemasaran produk komputer, baik vendor ataupun pribadi. Jadi, dia penjualannya. Kemudian ada bisnis di bidang pendidikan, teknologi informasi. Nah, ini adalah lembaga-lembaga atau kursus atau juga perguruan tinggi di bidang komputer. Contohnya misalnya tadi BSI. Nah, BSI ini adalah merupakan bisnis di bidang IT, terutama masalah pendidikan IT ya, pendidikan teknologi informasi. Kemudian yang terakhir adalah kategori bisnis di bidang IT adalah pemeliharaan teknologi informasi melalui divisi technical support atau spesialisasi bidang. Jadi dari sisi TS technical support atau maintenance jaringan, ini adalah bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi, maintenance-nya ya. Ini adalah beberapa kategori bisnis di bidang TI. Apa aja sih tantangan umum bisnis di bidang TI? Yang pertama adalah tantangan inovasi dan perubahan yang cepat, karena sekarang kita lihat inovasi dan perubahan teknologi semakin berubah dengan cepat. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan itu. Yang kedua adalah tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Ya karena tadi perubahan dan inovasi semakin cepat, ya kita juga harus mampu nih supaya pasar nggak lari kemana-mana. Ketiga adalah tantangan pergaulan internasional, karena semua sudah terkoneksi dengan internet. Dengan siapapun kita bisa terkoneksi, nggak hanya untuk teman-teman domestik, nggak hanya pergaulan dalam negeri, juga bisa pergaulan dari luar negeri. Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi itu bisa juga ya. Kalau kita nggak siap dengan perubahan teknologi yang semakin cepat, mungkin kita akan ketinggalan. Dan juga tantangan pengembangan sumber daya manusia, karena mungkin dari sisi sumber dayanya masih kekurangan di bidang IT ini. Jadi itu sebagian tantangan dari bisnis di bidang IT. Sampai di sini untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami mengenai etika berinternet. Intinya adalah ketika kita berinteraksi dengan internet, kita harus mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk yang diterima untuk menerima informasi yang ada di internet tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.